Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala Usman, kelas 3B, jurusan PGSD, Universitas Negeri Gorontalo. Yang terhormat, Ibu Nurfadila, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum SD. Kali ini saya akan memfokuskan pada materi mengenai tentang pengertian kurikulum, peranan dan fungsi kurikulum. Kurikulum secara etimologis berasal dalam kata bahasa Latin yaitu kurir yang artinya pelari dan kurere yang artinya tempat berlari. Nah, dalam istilah olahraga, kurikulum merupakan suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari mulai dari garis start sampai dengan garis finish. Sedangkan dalam dunia pendidikan, kurikulum digunakan sebagai rencana dan pengaturan tentang sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam menempuh pendidikan di lembaga tersebut. Kurikulum menurut para ahli, satu, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di mana kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Edna Sutiono, di mana dalam bukunya yang bertajuk Kurikulum dan Pengajaran, beliau menyatakan bahwa kurikulum adalah serangkaian rencana yang disusun demi melancarkan proses belajar mengajar. Rencana tersebut dilakukan di bawah bimbingan dan tanggung jawab lembaga pendidikan dan para pengajar di lembaga tersebut. Yang ketiga, menurut Dr. Hamnana Sujana, kurikulum dalam bukunya yang berjudul Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah, beliau berpendapat bahwa kurikulum merupakan kumpulan niat dan harapan yang tertuang dalam bentuk program pendidikan yang mana dilaksanakan oleh guru di sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum juga merupakan alat atau saran yang dirumuskan demi tercapainya tujuan pendidikan melalui proses pengajaran. Fungsi kurikulum. Nah, fungsi kurikulum terbagi menjadi beberapa bagian. Satu, fungsi penyesuaian. Nah, fungsi penyesuaian di mana kurikulum ini harus mampu mengarahkan siswa agar mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang kedua, fungsi integrasi, di mana fungsi integrasi ini kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakat. Yang ketiga, fungsi diferensiasi, di mana fungsi diferensiasi ini kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Yang keempat, fungsi persiapan. Nah, fungsi persiapan di mana kurikulum ini bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan selanjutnya. Yang kelima, fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan di mana kurikulum ini bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang keenam, fungsi diagnostik. Nah, fungsi diagnostik ini di mana kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan, potensi, dan kelemahan yang ada dalam dirinya tersebut. Kemudian peranan kurikulum. Nah, peranan kurikulum terbagi menjadi beberapa bagian juga. Satu, yaitu peranan konservatif, di mana peranan konservatif ini menekankan bahwa kurikulum itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya pada masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Yang kedua, peranan kreatif. Nah, peranan kreatif ini menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Yang ketiga, peranan kritis dan evaluatif.
Nah, peranan kritis dan evaluatif ini di mana peranan ini dilatar belakangi oleh adanya budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Menekankan kurikulum harus turut aktif berpartisipasi dalam kontrol atau filter sosial. Oke, baiklah. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil materi PPT saya. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.